Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di Adang Channel, teman-teman. Di konten kali ini saya bersilaturahmi kembali kepada Bapak Ujang Barokah. Nah, di konten sebelumnya saya sempat datang ke Bapak Ujang Barokah. Nah, di konten kali ini bersama teman-teman Bah Aiman Official dan Alessa Official dan Kartika Hidup TV dan Masya Selina, nah akan bertanya-tanya tentang penaruhan calon presiden di 2024 yang akan datang. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke Bapak Ujang Barokah. Nah, jadi akan menanyakan tentang perihal pilihan calon presiden yang akan datang. Nah, alhamdulillah sini juga tim kreator sudah datang. Ini bersama Kartika Hado TV dan Dini sana. Masya Selina. Ya, assalamualaikum Bojang, sehat? Alhamdulillah. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Kita bersama rekan-rekan kembali lagi menemui Bapak. Nah, yang saya tahu Bapak itu selain dekat dengan Ibunda Ratu Laut Kidul, Bapak itu katanya keturunan langsung dari Eyang Prabu Siliwangi ya Pak? Iya. Nah, kita di sini pengen tahu sosok pemimpin seperti apa sih di tahun 2024, tentunya dengan petunjuk dari atau wangsit dari Eyang Prabu Siliwangi Pak. Oh iya. Ya, terima kasih ya Pak, tapi mohon maaf saya sebelumnya menyebut keturunan Prabu Siliwangi. Ya. Mungkin banyak orang yang salah paham ya Pak. Banyak yang salah paham bahwa saya itu keturunan Prabu Siliwangi itu keturunan generasi berapa. Cuman saya untuk menjelaskan kepada rekan-rekan, mungkin keturunan beliau Eyang Prabu Siliwangi itu kemungkinan bisa disebutkan kakek saya atau uyut saya yang jauh-jauh dulu itu. Mungkin saya ini cuman dikatakan kalau kata bahasa Sunda ya Pak ya, cuman sekeseler. Sekeseler, cuman kemungkinan ada darah yang netes di salah satu jari manis saya atau salah satu urat-urat saraf saya yang diturunkan sama Eyang Prabu Siliwangi, kemungkinan itu Pak. Saya kan takutnya salah paham teman-teman. Itu kemungkinan pasti tanya kalau betul-betul saya keturunan Eyang Prabu Siliwangi itu mungkin keturunan ke generasi berapa. Betul. Karena Eyang Prabu tahun berapa itu ya dia sebagai menjadi raja itu Pak, untuk memperjelaskannya. Tapi alhamdulillah bapak-bapak menanyakan untuk sebagai pemimpin di tahun 2024 untuk pemimpin Indonesia. Coba saya komunikasi dulu dengan beliau-beliau yang kebetulan lagi ada di sini ya Pak ya. Mudah-mudahan ada petunjuk dari beliau. Kalau benar atau salahnya mah nggak tahu, itu mah cuman kita makan hasil ramalan. Mudah-mudahan yang dibutuhkan untuk rakyat Indonesia teh pemimpin yang betul-betul amanah itu ya Pak ya, yang jujur. Benar. Mudah-mudahan coba saya dulu interaksi dulu sama beliau-beliau. Itu hasil petunjukan dari beliau, baik dari Eyang Prabu atau leluhur yang lain, tidak akan bisa saya sebutkan namanya. Ciri-cirinya itu Pak, kalau calon presiden sekarang kan ada 3 ya? Iya, 3. Ya, calon ciri-cirinya itu bukan saya mendukung salah seorang calon ya. Cuman terawangan saya untuknya saya sebagai orang Sunda ya Pak. Ciri-cirinya mukanya agak lonjong Pak, agak lonjong. Iya, agak lonjong. Rambutnya hitam jangkung Pak. Badannya agak kecil, agak tinggi, agak hitam, rambut hitam, badan tinggi, mukanya agak lonjong. Ya, itu kan mungkin bapak-bapak tahu itu. Rambutnya hitam. Ada ciri-ciri yang sekelebatan,
sesosok untuk presiden menemui saya itu Pak. Tapi rohnya. berarti masalah nama tidak disebutkan. Masalah nama tidak disebutkan, Cuman takutnya hanya kan ciri-ciri saja. kalau disebutkan takut mendukung seseorang. Iya, Gitu, Pak. menyulitkan ya. Cuman cirinya itu yang dikasih sama sesosok yang Prabu. Sama leluhur Pak. Nah, itu ada kaitannya nggak sama kerajaan Sunda zaman dulu atau kaitan dengan kerajaan-kerajaan zaman dulu teh? Ya, Dengan kalau untuk dikaitan kemungkinan Pak, kemungkinan itu ada kaitan dengan sewaktu negara Pajajaran lagi berdiri itu kemungkinan itu Pak. Dan pikiran itu. Cuman kalau yang nantinya siapapun yang terpilih itu saya nggak tahu, cuman itu terawangan aja Pak. Terawangan prediksi. Ya mudah-mudahan terawangan saya itu membuatkan hasil yang baik ya. gitu. Itu Pak. Nah Pak, terlepas dari penerawangan tadi Bapak yang tadi sebutkan ciri-cirinya ya, Iya. nah mungkin bisa Bapak tanyain kembali nantinya yang akan terjadi di tahun-tahun 2004 ke datang tuh. Iya. Kira-kira itu negara kita akan seperti apa gitu. Untuk yang kejadian nanti di tahun 2024 tidak bisa dikasih tahu katanya Pak. Tergantung nanti yang akan memimpinnya. Nah, kita kan sebagai manusia Iya, tidak betul. bisa memprediksi tahun 2024 itu akan terjadi apa, terjadi apa. Itu kan di luar dugaan, di luar kemampuan. Kuasa Allah Iya, yang cuman tahu. Allah yang tahu atas hal gaib yang kita tidak tahu, itu katanya, kata beliau Pak itu. Nah, barangkali Pak, ini ada wangsit atau petunjuk ya dari beliau, dari Eyang Prabu, terkait khususnya bagi kita dan umumnya bagi semua warga negara Indonesia Iya. ataupun untuk pemimpin. Iya. Maksud wangsitnya gimana Pak? Maksudnya seperti ini, mesti rukun, mesti apa gitulah, intinya apa ya namanya kalau misalkan petunjuk tuh. Ya, kalau untuk Hilafat gitu. kalau untuk petunjuk beliau, untuk kedepannya nanti setelah pergantian pemimpin yang baru di antara rakyat dan abdi-abdi negara itu harus bersatu. Ya harus bersatu, harus saling mengerti. Ya kata orang Sunda mah Pak, kacai kudu jadi salewi, kadarat kudu jadi saloga. Kudu hirup sauyunan gitu, kudu sauyunan. Dikarenakan lambang Pajajaran itu kan namanya kujang. Kujang itu perjalanan Pajajaran itu panjang Pak. Perjalanan anak panjang, kata beliau itu namanya kujang. Pek gerak sekal kumaneh jang sagala rupa eta sekal teh kudu pageh tentrem ayem dina hiji urang tujuan. Itu kata beliau, itu untuk dijadikan nanti siapapun yang akan menjadi nantinya pemimpin di 2004 itu yang penting kita mah dia yang jadi pimpin, semoga dia itu sebagai pemimpin yang amanah Pak. Ya harusnya kayak gini Pak ya, kayak seperti sekarang pemimpin yang sekarang kita Bapak Jokowi itu harus dituruti kayak gitu aja kepada rakyat kecil, ada bagian sembako, ada apa, tapi harus nyampe. Walaupun saya semenjak beliau menjadi belum kebagian sama sekali dari pemerintah Pak itu. belum kebagian dari Alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah, walaupun saya nggak kebagian bantuan dari pemerintah, tapi yang di bawah-bawah saya ya Pak ya, itu kebagian itu juga udah alhamdulillah gitu, Pak. Betul. Itu yang harus diikuti jejak Pak Jokowi dan jejak Pak Soekarno dan presiden-presiden yang dulu udah harus diikuti jejaknya gitu Pak. Nah Pak, terakhir tuh Pak, Iya. itu kan yang namanya Sang Prabu itu identik dengan pemimpin kerajaan ya Pak. Iya. Nah ada hubungan, maksudnya ada keterkaitan nggak antara pemerintahan sekarang dengan kerajaan Pajajaran berarti ya? Yang pemerintahan yang akan dipimpin tahun 2024 Iya, Pak. iya, maksudnya
ada keterkaitan, ada misalkan apa namanya ya, susah ya, ada hubungan nggak gitu. Biasanya kan kalau misalkan presiden kan ada yang berhubungan sama ratu, sama prabu, ayah Gajah Mada. Nah maksudnya yang saya tanyakan yang mendampinginya mungkin. gitu maksudnya. Bukan yang mendampingi, jadi ada keterkaitan nggak? Ada Gitu? keterkaitan atau ya keterkaitan atau ada kaitan darah kemungkinannya Pak. Atau misalkan pemerintahan dari segi sistem atau gimana gitu. Kalau untuk keterkaitan yang calon yang sekarang mudah-mudahan terpilih ya Pak, dia itu ada ada keterkaitan dari seorang waliullah yang bernamanya Syekh Nurjati Pak. Syekh Nurjati. Kalau dari kerajaan mungkin dari kerajaan Singalodra Pak. Itu yang dibisikkan sama saya dari Singalodra itu mungkin ada juga darah-darah dari beliau itu. Ya mudah-mudahan dia itu terpilih gitu ya. Terpilih. Kalau Singalodra itu dari kerajaan mana Pak? Kalau Singalodra itu dari kerajaan Karawang Pak. Oh Karawang, Ya, Sunda juga ya. Sunda ya, kerajaan Singalodra. Itu Pak. Maharaja Singalodra Pak. Itu. Kalau untuk rajanya namanya siapa di Karawang? Iya Singalodra. Singalodra. Iya. Nah itu kan tadi menurut petunjuk dari yang Prabu Siliwangi. Ya kan selain dekat dengan Prabu Siliwangi, Bapak juga lebih kental dikaitkan dengan Bunda Ratu Laut Kidul. Iya. Nah barangkali ada petunjuk gak dari Bunda Ratu Laut Kidul terkait pemimpin negeri ini? Iya. Mudah-mudahan ada petunjuknya Pak dari beliau. Coba saya dulu tanya kepada beliau dengan mengosongkan batin dulu. Mudah-mudahan beliau itu bisa hadir ke sini dan saya bisa langsung tembus ke beliau untuk menanyakan seorang pemimpin yang akan duduk di kursi nantinya di tahun 2024 ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan ada izin dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya Pak, kalau menurut Bunda Ratu yang untuk nanti menjadi pemimpin di tahun 2024, sosoknya sama Pak, sosoknya sama, orangnya yang tadi bahkan sosok itu ya kemungkinan tahu benar atau tidaknya mah itu mah hasil terawangan. Oh iya betul. Bahkan yang Ciri-cirinya cirinya yang seperti sama tadi. yang tadi yang di KS sama yang Prabu. Cuman ya saya juga nggak tahu roh dia dan roh ibu barusan datang ke sini. Nah, tanyakan aja sama Neng Dini, betul nggak roh calon presiden dan roh ibu barusan datang ke sini itu. Oh, Itu gimana, Pak, Neng? ya itu. Saya barusan itu yang di ini ya. Menurut Bunda Ratu itu yang sama-samanya itu Pak. Barangkali Pak ada sama kayak tadi, barangkali ada apa namanya, wasiat atau pesan gitu. Ya kalau wasiat atau pesan dari beliau seandainya yang akan menjadi pemimpin di tahun 2024 itu kata beliau mudah-mudahan dianya merakyat itu aja. Itu pesan beliau mudah-mudahan merakyat. Itu pesannya beliau. Ya udah Pak, terima kasih banyak dengan waktunya dan penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya ya Pak. Iya Pak, iya.